buka mic-nya. Kalau perlu buka kamera juga. Belum bisa buka kamera, Pak. Di sini. Iya, silakan. Samping jalan soalnya. Ya. Gimana? Kita lagi ada belum bisa buka kamera, belum bisa open cam. Apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Tadi saya mau lihat dalilnya itu kalau memang ada kepastian keselamatan. Jadi kan Al-Quran surah Al-Mu'minun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu baginya diwariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Dari ayat 1, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam ini. Di data nomor 10-11-nya mereka itu yang mewarisi itu siapa, Bang? orang Islam. Kalau Bang Zuma sendiri membaca soal Muhammad, kira-kira Muhammad masuk surga apa tidak? Oh, jelas, karena dia orang mukmin. Nabi Muhammad itu orang mukmin. Tapi sekarang dia lagi di kuburan. Iya, seluruh nabi itu ada di kuburan kecuali iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Tapi buktinya Yesus mengatakan yang keluar itu iblis. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 31. Di situ Yesusnya mengatakan sekarang juga. Sekarang berarti abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia itu datang, yaitu iblis yang keluar dari kubur. Yohanes 14 nomor 30. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, tapi yang keluar dari kubur itu iblis. Kamu bangga? Kamu bangga karena Yesus keluar dari kubur? Tunggu dulu. Jangan bangga dulu. Ternyata yang keluar dari kubur. Ternyata yang keluar dari kubur itu menurut Yesus adalah iblis. Anda bangga? Yohanes 12:31. Sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang. Yesus mengatakan itu di abad pertama. Berarti yang keluar dari kubur abad pertama itu penguasa dunia. Siapa itu? Sibilisis. Enggak malu? Saya boleh tanggapi. Silakan. Saya belum malu. Silakan. Kebangkitan Yesus itu bukan iblis. Kebangkitan Yesus Tunggu. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31 boleh? Sekarang juga berlangsung penghakiman. Sekarang itu kapan? Iya, Anda tanggapi Yohanes 12. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga penghakiman terhadap dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Berapa itu abang, makanya Bang Zuma itu baca Alkitab itu sesuai konteks, tidak hanya. Ya, silakan Anda baca. Yohanes 12 nomor 31. Yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Bentar, makanya ada Zuma. Ayo. Memahami Alkitab, tidak hanya mencomot ayat, pintar mencomot ayat. Silakan Anda jelaskan pengakuan Yesus. Silakan Anda jelaskan pengakuan Yesus bahwa sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan menurut Yesus? Abad ke-7 atau abad pertama? Saatnya iblis sudah dikeluarkan di dalam dilempar dari dunia ini karena Yesus telah berhasil melakukan misinya. Saya ulang pertanyaannya.
Penguasa dunia iblis itu dilemparkan keluar dari bumi abad pertama atau abad ke-7? Jawab. Makanya Bang Zuma pahami konteksnya. Jadi ketika Yesus Saya ulang lagi saudara ya, saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, iblis dengar. Menurut Yesus, iblis dilemparkan keluar itu di abad pertama atau di abad ke-7. Kalau abad pertama berarti ada di Kristen, kalau abad ke-7 ada di Islam. Sekarang kamu jujur, menurut Yesus, iblis penguasa dunia itu dilemparkan di abad pertama menurut Yesus atau di abad ke-7? Silakan. Iblis dilemparkan keluar itu saat di abad pertama, di mana Yesus pada zaman Masehi datang ke dunia dan menjalani jalan salib. Dan saat itu iblis keluar dari dunia ini yang berusaha, dan kutuknya dikalahkan dengan kemenangan Yesus bangkit dari kematian. Bukan Medi, Anda itu domba buta Muslim yang jahil, tidak untuk digembalakan oleh mereka yang kambing, yang kafir ya. Kamu itu digembalakan oleh sesamamu Muslim, sesamamu domba, tapi yang tidak serupa dunia. Jadi Anda sudah mengakui bahwa iblisnya dilemparkan keluar pada abad pertama. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Oke, saya akan mengajar. Keluar dari? Saya dengar dulu. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Iblis itu dilemparkan keluar. Tunggu. Tenangkan diri Anda supaya kita bisa memberikan edukasi kepada umat. Anda sudah mengakui iblis dilemparkan keluar di abad pertama. Pertanyaan sekarang, iblisnya itu dilemparkan keluar dari mana? Silakan. Ketika iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Ayo bang, semangat belajarnya bang. Anda sudah mengakui iblis dilemparkan keluar di abad pertama. Nah, dilemparkan dari mana? Saya jelaskan dulu. Iya, dilemparkan dari mana? Dilemparkan dari gimana sih? Kok dari dunia? Hei, kenapa iblis diusir dari dunia ini? Bukan gitu. Saya jelaskan, saya mengguru abang, menjelaskan, mengedukasi abang. Dengar, ketika ada pertanyaan saya dengarkan dulu. Pertanyaannya dengarkan dulu. Iblis berkuasa menyesatkan manusia, dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka rusak total dalam hidupnya, itu dikuasai oleh iblis karena mereka menuruti perintah-perintah iblis, dan Allah mengutuk Pertanyaan saya, boleh nggak Anda mendengarkan pertanyaan saya? Boleh nggak Anda mendengarkan pertanyaan saya? Boleh nggak saya bertanya dulu dan tolong Anda jawab sesuai dengan pertanyaan? Boleh nggak? Anda jangan ngomong sendiri, karena saya tidak akan pernah mendengarkan ocehan orang-orang penyembah makhluk kuburan. Percuma. Adalah lebih baik kalau Anda melembutkan hati Anda, menerangkan sesuai dengan apa yang saya minta. Karena saya lebih paham Bible daripada Anda. Yesus mengatakan sekarang juga itu kan abad pertama. Nah, iblisnya itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis itu dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari mana dia dilemparkan? Makanya dengarkan, berikan saya kesempatan. Dari mana dia dilemparkan? Iya, iblisnya dilemparkan dari mana keluar? Iblis berkuasa dari mana ke mana? Mendengar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah. Bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, iblisnya itu dilemparkan dari mana ke mana? Enggak, saya kan bertanya dan Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Saya bertanya, Yesus mengatakan iblis itu, makanya diam, tenang dulu, tenangkan diri Anda, tenang.
tenangkan. Jangan karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Anda panik. Tenang ya. Tenang. Anda nggak akan dihukum kok di sini, ya. Belum Anda sudah mengakui bahwa iblis itu dilemparkan dari dalam keluar pada abad pertama. Sekarang Anda jelaskan, iblisnya dilemparkan dari mana ke mana? Silakan. Iblis dilemparkan dari dunia ini. Artinya bahwa ketika Yesus datang ke dunia dan Yesus bangkit yang dari keturunan sebelumnya tadi. Saya tidak tanya itu. Iblisnya itu dilempar kemana? Kan iblis dilemparkan tuh keluar, berarti dia dari dalam. Keluar, berarti dari dalam dilemparkan keluar. Nah, dalam ini maksudnya di dalam mana? Apakah di dalam kafe? Apakah di dalam kantor? Apakah di dalam mobil? Apakah di dalam box? Apakah di dalam dos? Nah, sih. Makanya saya dengarkan di dalam dunia di mana iblis berkuasa di dunia ini menyesatkan manusia sehingga banyak dilemparkan di dalam dunia. Di dalam dunia dilemparkan keluar. Saudara, makanya dikatakan iblis, Anda mengatakan dari dengar dulu Zuma. Astagfirullahaladzim. Turunin aja saya, Pak. Iblis itu dilemparkan dari dalam keluar. Dari dalam dilemparkan keluar. Dari dalam mana? Itu loh. Susah kali lah orang ini. Iblis itu Anda sudah akui dilemparkan abad pertama. Anda kan tadi mengatakan, kemana Nabi Muhammadmu? Kenapa dia tidak keluar dari kubur? Maka saya bertanya sama saudara, Anda bangga karena yang Anda sembah keluar dari kubur. Oke. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur di dalam agama saudara mengatakan dalam Matius 28 nomor 18, aku adalah sosok yang diberi kuasa kepada aku baik langit maupun bumi. Maka muncul pertanyaan, ini siapa ini yang keluar? Yang keluar dari perut bumi tadi, gitu. Ya tadi kan saya bertanya, saya kan sudah ditanya, kenapa Nabi Muhammad itu kemudian jangan ngomong, etikamu mana? Karena dia tidak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya tentang A, dia menjelaskan tentang B. Iya, karena dia menjelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Ngapain? Ini komal saya. Kau buka komal sendiri, kau berkhotbah di sana nipu-nipu, silakan. Ini komal saya punya hak 100% untuk berkuasa di komal ini. Saya raja di sini. Paham? Saya kan bertanya, iya kan? Setelah saya ditanya, Nabi Muhammadku ingin dijatuhkan. Kenapa Nabi Muhammadmu tidak keluar dari kubur? Saya balik bertanya, siapa yang keluar dari kubur pada abad pertama? Salah enggak itu? Enggak salah kan? Saya bertanya, saya membacakan dalil Al-Quran. Ketika saya menjawab, elegan saya menjawabnya. Nah sekarang giliran saya bertanya, ketika Yesus berkata sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Saya bertanya, itu kapan terjadinya? Diakuinya abad pertama. Nah sekarang, ketika dikatakan iblis dilemparkan keluar, muncul pertanyaan, keluar dari mana? Itu loh. Silakan buka kameranya. Santai aja kita diskusi, santai, tapi kita berdalil. Begitu kawan. Ayo silakan. Ayo, silakan. Buka kamera, kita diskusi. Jangan malah kabur. Santai aja, kalau saya keras itu karena memang suara saya begitu. Orang semua tahu, Bang Suma itu suaranya keras, tegas, namanya laki-laki. Iya kan? Betul nggak? Yang penting bukan begini-begini. Ayo naik lagi. Jangan menangis di bawah. Naik. Jangan yang satunya kemana dia? Hilang di atas.
Sakit hati kan? Nah kan kita ini belajar membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Anda ingin amanat agung Anda itu terjadi, kami harus menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Ya kami bertanya dulu dong, masa seenaknya kami harus begitu aja dimurtadkan? Enak aja, emang lu siapa? Ayo jelaskan ke kami. Ayo, naik lagi. Host, moderator di bawah. Moderator di bawah silakan dinaikkan. Halo. Silakan dinaikkan teman-teman. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, boleh buka kameranya, Bang. Suara anak-anak kecil. Ada suara anak kecil. Silakan, saudara. Begini Bang Zuma, kalau kita beragama itu harus dengan logika. Pintar sekali saudara saya ini. Iya. Kita menyembah Wajib itu, sesuatu wajib. yang tidak berkuasa. Iya, kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa, itu namanya buang-buang waktu. Jadi kami Kristen menyembah Yesus karena dia maha kuasa, tidak seperti yang lain ya menyembah sesuatu yang tidak berkuasa. Logikanya di situ. Untuk apa kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa? Kita harus menyembah yang berkuasa saja, jangan ikuti yang tidak berkuasa. Berarti iblis berarti Bang ya? Berarti iblis ya? Yang harus Anda sembah berarti iblis ya? Oh. Iya Bang ya. Salah kalau Anda menyembah iblis, jangan ikut iblis lah. Anda jangan ikut. Andanya kan Anda mengatakan Anda harus menyembah yang berkuasa. 1 Yohanes 5 nomor 19, yang berkuasa di atas muka bumi ini iblis. Anda ini selalu nulis-nulis di Alkitab yang dapat 1 Yohanes 5 nomor 19, yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Oke. Efesus 2 nomor 2, yang berkuasa di langit adalah iblis. Dan ternyata Anda penyembahnya, kan gitu. Jadi terima kasih banyak. Abang sudah jujur bahwa Anda menyembah iblis, kan begitu. Saya tepuk tangan untuk Anda yang sudah mengakui bahwa Anda menyembah iblis. Terima kasih banyak. Janganlah. Anda itu salah kalau Anda ngikuti iblis, salah itu Anda. Jangan ikuti. Makasih ya, Anda sudah jujur. Anda sudah jujur mengakui menyembah iblis. Makasih. Terima kasih banyak. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan itu Anda sembah. Terima kasih Anda jujur. Tidak baik. Terima kasih. Terima kasih Anda jujur mengakui bahwa Anda menyembah iblis. Terima kasih. Saya suka kalau teman-teman saya yang naik di sini itu mengakui bahwa saya menyembah yang menjadi penguasa di langit dan juga menjadi penguasa di bumi. Saya suka itu. Kalau saudara sudah jujur kalau Anda itu menyembah iblisnya, kan gitu ya. Betul sekali, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata dia sudah mengakui bahwa dia penyembah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi. Oh mama kalau Anda sangat luar biasa. Jarang-jarang kita temukan ada oten yang mau mengakui menyembah iblis. Jarang sekali. Waduh, baru kali ini saya temukan lagi di tahun 2025 ini, kemudian mengaku kalau dirinya menyembah iblis. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman kita di bawah. Teman-teman kita di bawah mendengarkan bahwa ternyata dia sudah mengakui
bahwa Anda Tuhannya itu mengikuti adalah iblis, yang keluar Anda itu dari perut salah. bumi, yang mengaku sebagai penguasa langit dan bumi. Sedangkan kalau penguasa Anda langit dan bumi itu di dalam Bible adalah diperintah iblis. oleh iblis, tidak baik Saya itu. suka sekali, saya Tidak sangat baik itu. senang sekali kalau ada yang mengaku Terlalu senang dia dengan adalah mengikuti penyembah iblis. penguasa Jangan langit dan juga, bumi. itu salah Oh, juga itu. Masya Allah, Masalah luar juga kalau Anda biasa. senang mengikuti iblis, Terima Anda salah kasih. itu. Anda sudah Terlalu senang mengakuinya bahwa ternyata kalian itu penyembah daripada makhluk yang dilempar dari perut bumi. Maksudnya penyesat. Alamak, boleh juga kalau Masya Anda penyesat, Allah. ya. Di dalam Nggak Wahyu apa-apa, nggak 12 apa-apa. nomor 9, iblis itu dilemparkan ke dalam bumi, ke Terima dalam kasih Anda perut selalu bumi. membaca Alkitab, Dan karena ternyata semakin Anda banyak menyembahnya orang baca Alkitab, ketika berkat penyesat semakin- itu keluar dari semakin bumi. berlimpah berkat. Alamak. Iya. Luar biasa teman-teman kita ini, Ternyata ya. Anda juga suka Wahyu baca Alkitab, 12 nggak apa-apa nomor lah, 9, nggak apa-apa. iblis Karena itu Alkitab dilemparkan itu ke bumi. jalan kebenaran, ajaran yang iblis benar. itu kata Yesus kembali dilemparkan keluar. Untuk apa Keluar dari kita mana? mengikuti Keluar dari sesuatu yang tanah. tidak berkuasa? Mama, Buang-buang waktu betul saja kalau sekali. kita Luar biasa teman-teman. Dia mengakui namanya bahwa dia buang-buang menyembah waktu. setan yang dilempar Menyembah keluar dari iblis, bumi. ikut-ikutan. Benar-benar Ikut luar apa? biasa. Ini sesuatu pencapaian Jangan kau yang ikut- sangat-sangat ikut. luar biasa. Di tahun 2025 Ajaran iblis sudah itu ada yang salah. berani mengakui Itu kalau Anda dia nanti- menyembah iblis. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dalilnya teman-teman, di dalam Wahyu 12 nomor 9, iblis, si ular tua yang disebut iblis atau Satan itu diceritakan di sana, dia menyesatkan seluruh Romawi, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Dia dilemparkan turun ke bumi, dilemparkan turun ke tanah. Tanah. Nah, tanah nih, tanah. Di dalam bahasa Yunaninya gay atau kosmos, tapi di situ dikatakan gay, berarti iblis yang adalah ular tua, yang adalah Satan ini, yang telah menyesatkan kekaisaran Romawi ini berdasarkan Wahyu 12:9, itu dilemparkan ke tanah. Yesus mengatakan iblis penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa yang dimasukkan ke tanah menurut Wahyu 12 nomor 9? Naga tua. Naga tua dilemparkan ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah hari ketiga? Menurut Yesus? Jadi saya kasih kesimpulan sementara. Wahyu 12 nomor 9, si ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang telah menyesatkan seluruh dunia. Sebenarnya seluruh dunia di situ terjemahan yang agak keliru teman-teman ya. Karena di situ diterangkan kemudian bukan seluruh dunia, tetapi dikatakan sebagai bahasa Yunaninya adalah oinomene, oikomene, atau oinomene, atau oikomene. Oikomene itu artinya bukan seluruh dunia, tetapi wilayah kekaisaran Romawi. Jadi naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, menyesatkan oikomene, area-area kekaisaran Romawi, dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bawah. Di mana? Dilemparkan ke tanah. Di situ ada kata G. G itu artinya tanah. Kalau bumi itu kosmos, tapi ternyata bukan kosmos, tapi G. Berarti iblisnya, si ular tua ini, yang adalah Satan, yang telah menyesatkan oikomene, itu dilemparkan ke tanah. Dilemparkan ke tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke tanah, ke alam kubur. Yesus mengatakan iblisnya yang dilemparkan ke tanah ini akan keluar dari tanah. Siapa yang menyembah sesuatu yang keluar dari tanah? Bukan saya toh, ya toh? Masya Allah. Apakah teman-teman muslimku ini menyembah sesuatu yang keluar dari tanah? Apakah Nabi Muhammad keluar dari tanah pada hari ketiga?
Apakah sembahan kita keluar dari tanah atau sembahan mereka yang keluar dari tanah? Takut. La 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 la. Ayo moderator naikkan lagi, mumpung masih ada waktu. Ada jadwal hari ini nggak ya? Malam kayaknya ya. Moderator silakan dinaikkan. La 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 la. Ayo silakan non muslim, silakan dinaikkan saudara moderator yang non muslim. Ya Allah. Assalamualaikum. Kenapa saya naik sampai naik ke sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madura, Mas. Mungkin ketinggalan sendalnya, Bang. Dari Madura. Kalau ada hotel yang mau naik, jangan jangan diladenin kalau nggak ongkem. Betul. Saya Islam Bang Nyuma. Iya, terus mau disunat? Udah disunat. Noten-notennya suruh ongkeng aja. Iya, Bang. Aja. Iya. Mereka bangga Tuhan mereka keluar dari kubur. Padahal yang masuk ke kubur itu adalah ular tua. Jadi teman-teman sekalian, ada hal yang perlu dipahami oleh saudara. Yang pertama bahwa Yesus mengatakan di dalam Lukas 10:18, iblis turun ke bumi. Yesus yang mengatakan itu. Iblis turun ke bumi. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 14:15, iblis turun ke perut bumi, dikubur. Oke ya. Penulis Wahyu di dalam Wahyu 12:9, iblis turun dikubur. Yesus mengatakan iblis turun ke bumi, ke tanah. Kemudian Yesaya mengatakan iblis turun ke bumi. Petrus mengatakan turun ke bumi. Terus kemudian penulis Wahyu mengatakan iblis turun ke alam kubur. Oke. Nah, kesimpulannya di situ. Ketika penguasa bumi ini diturunkan ke tanah, ke liang lahat ke alam kubur, Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Menurut pernyataan Yesus dan menurut pernyataan Yesaya dan juga menurut pernyataan buku Wahyu, iblisnya ada di dalam tanah. Ketika Yesus mengatakan iblisnya dilemparkan keluar, pertanyaannya, dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Jawab. Dilemparkan keluar dari tanah. Siapa yang keluar dari tanah? Nabi Muhammad atau sembahan mereka? Jadi jangan bangga, kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari tanah?
Kenapa dia masih ada di dalam tanah? Hei, tunggu dulu. Yang keluar dari tanah itu siapa? Hati-hati. 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 Yang keluar dari tanah berdasarkan Bible itu dia siapa? Ayo. Ngeri kan? Jadi ngeri kali dah. Ayo silakan yang masih mau membahas tema ini. Jangan naik untuk menghujat ya, jangan naik untuk menghujat. Kita diskusi. Kita berdasarkan dalil. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Buka kamera, Bang. Buka kameranya. On cam. On cam. Udah. Kok jadi gelap di tempatku ya? Silakan, masih ada. Baru 1:30 siang di sini. Silakan. Halo, selamat siang. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi yang mau naik? Halo? Saya nggak bisa lihat tamu. Jaringan saya error. Halo, silakan. Silakan minta permintaan, teman-teman. Minta permintaan silakan, Saudara Oten. Ayo. Moderatornya mana ya? Itu ada bintang cahaya mau naik, moderator. Moderator pada tidur kayaknya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Suma? Balik dikit. Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Cuma naik saja cuma silaturahmi. Kami doakan Bang Suma semoga perjuangannya diridhoi dan dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala Bang Suma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan Bang Suma perjuangannya, semoga kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad SAW Bang Suma. Amin. Oke Bang Suma, aku turun dulu. Mau datang silaturahmi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan lagi enggak lagi sehat-sehat aja ya. Halo? Halo? Siang. Halo, selamat siang. Siang, Juma. Siang.
Silakan buka kameranya, Bang. Iya, maskernya dibuka dulu. Buka kameranya silakan. Kenapa kamu yang mengatur? Ini kan komando saya. Ya udah, kalau gitu turunkan saya. Saya tidak mau. Kenapa harus buka masker? Masker itu dibuka. Takut dengan masker ya? Begini. Enggak. Takut dengan masker. Takutnya kan yang bilang apa Terus? namanya? Kristus palsu, Kristus palsu ini. Padahal dia iblis, mukanya dia aja ditutup kan. Paulus sendiri bagaimana? Jangan sampai dia iblis. Karena kamu nggak tahu dia bagaimana mukanya. Saya tidak memberikan kitab. Paulus 13 kitab kamu telan mentah-mentah. Kau kenal nggak mukanya? Tidak kan? Jangan-jangan. Ngeri kan? Salah, Kak. Paulus memberikan 13 kitab. Saya sementara ingin berdiskusi 13 dengan manusia. kitab kamu terima dari Paulus. Iya kan? Kamu kemudian menerima 13 buku dari Paulus sementara kau tidak tahu Paulus ini siapa. Alasan aja buka masker ada-ada aja. Bilang aja nggak mampu, nggak sanggup. Saya ingin sekali berdiskusi dengan manusia, sesama manusia. Kalau misalnya Iya, saya manusia. Jangan kau pikir lagi saya adalah Tuhan. Jangan kau pikir saya Tuhan lagi. Saya manusia. Jangan sampai kau tuhankan saya. Saya manusia nih, manusia nih, manusia bukan Tuhan. Ada ikan goreng nggak? Ada ikan goreng? Kalau ada ikan goreng saya makan nih sekarang nih. Biar kau tahu bahwa saya ini manusia. Nanti kau tuhankan saya lagi. Saat ada ikan goreng nggak? Saat ikan goreng ada? Buatkan Indomie dong, aku lapar. Aku kan manusia. Aku butuh makan. Takutnya nanti ada yang sembah saya, dipikirnya lagi saya Tuhan. Halo, selamat siang. Halo, Saudara Randy, selamat siang. Jatuh air mataku. Na 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 na. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, bisa buka kameranya, Bang? Belum bisa. Belum bisa? Saya datang ke sini saya hanya mau bertanya tentang iman Muslim. Oh, boleh? Sayangnya ini bukan ruang kajian, ini ruang diskusi lintas agama. Kalau mau room kajian itu di Ustadz ini UAS, situ UAS Anda bertanya tentang orang iman yang Islam. Awam bertanya, dia kan ingin belajar. Enggak. Panik. Ini spesial untuk diskusi lintas agama. Jangan panik. Yang bertalian dengan justru karena Anda itu ingin bertanya menunjukkan Anda panik. Justru karena tidak mau agamanya panik, maka Anda mengalihkan bahasa. Makanya kita bahas dua arah untuk membuktikan bahwa kita tidak panik. Salib itu ada di Islam, ada di Yahudi, ada juga di Kristen. Maka hal yang bertalian dengan agama kita inilah yang dibahas, jangan yang lain. Kalau Anda hanya ingin bertanya tentang Islam, itu artinya Anda panik. Apa yang Anda tahu tentang Alkitab? Ya, saya tahu semua tentang Bible. Kalau Anda pertama, ketika Anda menyebut ketika Anda mengatakan kitab Anda itu dengan sebutan Alkitab, di situ sudah ketahuan bahwa Anda ini tidak paham kitab saudara.
tidak malu menyebut, tidak malu menyebut kitab Anda yang dari barat itu dengan sebutan bahasa Arab, Al-Kitab. Tidak malu. Menandakan Anda ini mewakili siapa gitu loh. Yang suka berpalsu-palsu ria itu biasanya, iblis. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah, iblisnya mengatakan makan buah. Ketika kemudian jangan makan babi, iblisnya mengatakan makan babi. Saya kan tamu di sini, kenapa? Ketika kemudian ibadah Sabat dirubahnya menjadi Minggu. Jadi segala sesuatu yang menampilkan yang bertentangan dengan Tuhan itu biasanya iblis. Kitabmu Bible, Biblika, Biblia, kau menyebutnya Alkitab. Yang suka berpalsu-palsu, berkamuflase itu iblis. Kenapa kau menyebut buku dari barat yang dibawa penjajah itu dengan sebutan Alkitab? Al-Qurankah kitabmu itu? Sedangkan kata Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quranku. Bibelmu bukan Al-Quran, kenapa kau sebutnya Alkitab? Gak malu? Dari situ aja kau sudah ketahuan kau ini wakil siapa. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu, Alkitabu, Alkitab, Al-Quran. Nah coba mana kata Alkitab di Bibel bahasa Yunani? Ada enggak? Nggak ada. Jadi dari situ aja sudah ketahuan kamu itu wakilnya siapa. Wakilnya siapa kamu itu. Nah gitu. Nah, tema kita hari ini, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis. Itu tema kita. Ayo silakan. Kalau mulai. Anda mengerti Alkitab, tidak mungkin Anda menjadikan kau sebut pula Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Maksudmu mungkin Bibel. Sebut aja Bibel, tidak usah malu-malu. Jangan kau pakai istilah Alkitab. Kamu pelas sekali. Ketahuan kali kau itu siopo. Dengarkan saya. Sesuatu yang suka menggunakan yang palsu-palsu itu adalah iblis. Yang suka berkamuflase itu iblis. Oke? Seorang misalnya TNI menggunakan seragam TNI, tetapi orang itu ternyata bukan prajurit TNI, maka dia adalah TNI gadungan. Jangan mute. Nah, kau menyebut kitabmu yang bukan Alkitab dengan sebutan Alkitab itu adalah apa itu namanya? Penipuan. Kalau ada orang bukan anak pramuka tapi menggunakan atribut pramuka, itu penipuan. Kalau bukan Alkitab tapi disebut Alkitab, itu penipuan. Sadar nggak? Kenapa kau menyebut buku dari barat itu sebagai sebutan Alkitab? Sedangkan itu bukan Alkitab. Oke, kita masuk dalam tema ya. Sekarang tema kita tentang salib. Sekarang kita bahas tentang salib. Dengarkan. Di kitab saya, dengarkan saya. Di dalam Quran, salib itu disebut hisyum fid dunya, kehinaan di dunia. Itu salib. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah kutuk dari Elohim. Bagi Paulus, salib itu adalah kutuk bagi Kristus. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, salib yang adalah kutuk bagi Yahudi, bagi Tuhannya Yahudi, itu diimani oleh orang Kristen sebagai hadiah dari iblis atau hadiah dari Tuhan. Silakan. Jangan di-mute. Silakan. Kenapa saya di-mute? Kenapa? Apa nih? Silakan. Salib menurut Kristen itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Silakan. Dua arah. Kau jangan begitu. Saya ini bukan orang bodoh yang kau atur-atur. Dua arah, ayo. Biar saya ajari Anda. Iya, salib kan dua arah, tuyul. Kalau Anda salib kan dua arah. Islam itu membahas salib, agamamu juga membahas salib. Dua arah loh itu.
Di dalam Kalau Al-Quran Anda saya sudah mengerti katakan tentang samamu, tidak mungkin Anda salib itu menjadikan Muhammad adalah sebagai hisyum Tuhan fit kamu. dunya, Ayo kita bahas hisyum fit tema ini. dunya, hisyum fit dunya. Salib bagi Islam itu adalah kehinaan di dunia. Bagi Yahudi, kutukan bagi pelaku maksiat. Bagi Kristen ini yang ingin kami tahu. Bagi Kristen, salib itu apa? Apakah itu adalah rencana Tuhan atau itu adalah rencana iblis? Silakan Anda jawab. Modal congor aja kamu. Silakan Anda jawab, silakan, jangan menangis, jangan nangis. Udah, saya jangan tidak mau berdebat dengan Anda yang modal congor. Jangan menangis Giliran di sini. orang bicara kamu mute. Jangan Kamu maunya menang menangis sendiri. di sini. Silakan kamu jawab. Apakah di Kristen salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Itu pertanyaan. Sekarang Anda yang jawab. Jangan malam ngamuk, panas-panas. Santai aja, santai. Halo saudara Pastor Chris. Silakan saudara Pastor Chris. Tema kita terkait dengan salib. Apakah salib ini adalah rekayasa iblis atau rekayasa Tuhan? Janganlah. Buatkan teh ini, teh tarik dong. Pastornya lari. Ayo teman-teman, silakan teman-teman. Nggak usah malu-malu. Masih ada waktu kita, masih ada kurang lebih 1,5 jam. Silakan. Halo Bang. Halo juga. Halo Bang. Halo. Silakan buka kamera. Dari mana abang ini? Bang, saya mau nanya sedikit boleh gak? Iya, dari mana? Katolik atau Protestan? Protestan. Tema kita sudah ada terkait dengan Kristus tentang salib. Iya, tentang salib. Silakan. Abang buka kameranya Bang. Tadi yang saya dengar itu salib itu pemberian Tuhan atau salib itu dikehendaki Tuhan atau iblis, ya kan? Iya. Nah, jadi yang mau saya jelaskan itu salib itu adalah kehendak Tuhan. Karena maksudnya Tuhan yang Anda maksud di sini iblis kan? Oh tidak, Yesus. Nah, soalnya kata Yesus yang mau menyalibkan dia itu adalah iblis, orang-orang yang mau melakukan kehendak iblis. Berarti Tuhan yang Anda maksud di sini adalah iblis gitu ya? Ya tentu. Oh, berarti yang Anda sebut Tuhan ini iblis? Tidak. Lah, kan hanya iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tak ada yang lain. Itu diizinkan oleh Tuhan juga. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Itu di mana? Ini. Hal itu sudah terjadi sebelum Yesus sendiri disalibkan. Ya, di mana? Ini Anda kan mengatakan bahwa salib itu diinginkan oleh Bapa, oleh Tuhan. Nah, berdasarkan pengakuan Yesus, yang mau menyalibkan dia itu adalah anak-anak iblis. Rencana iblis. Itu sudah direncanakan dari sebelumnya. Ya itu makanya saya tanya, di mana tertulis rencana itu, di mana? Kalau abang buka di sejarah. Sejarah apa lagi? Sejarah apa? Silakan dicari. Silakan Anda dicari gimana? Apa ini? Yesusnya loh, Yesus sebagai tokoh sentral mengatakan yang mau menyalibkan dia adalah anak-anak setan. Yesus yang sendiri mengatakan itu Bang.
Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Maafkan saya, itu Yesus yang berkata demikian, bukan saya. Anda ini siapa sebenarnya? Ketika Anda ngotot kali Yesus disalib, apa bedanya Anda dengan iblis? Kenapa Anda ngotot kali Yesus harus disalib? Jangan-jangan Anda ini adalah titisan mak lampir. Sorry ya, yang merasa cucu-cucunya mak lampir. Maaf, saya cuma bercanda. Yesusnya mengatakan, Bang, yang ingin membunuh dia adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu kata Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Berarti salib ini, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah kehendak iblisnya, gitu loh. Itu dalil menurut Yesus, bukan menurut saya. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian pingin kali Yesus itu disalib? Jangan-jangan kalian ini adalah keturunan mak lampir. Mak lampir, mak lampir. Bercanda. Ayo, silakan Bang. Jadi Saudara Laura dari mana? Katolik? Saya Islam, Bang Zuma. Oh ya, Masya Allah. Syukran. Luar biasa Bang ini. Ayo saudara AA, kenapa kemudian Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis? Kata Yesus loh, bukan kata saya. Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa pingin kali Yesusnya disalib? Anda ini, iblis pingin kali Yesus dibunuh. Anda juga berjuang mati-matian membela supaya Yesus dibunuh. Apa jangan-jangan kalian ini adalah cucunya mak lampir? Maaf mak lampir, cucu-cucunya mak lampir yang ada di sini, maafkan saya ya. Dulu saya suka nonton dan mendengarkan sandiwaranya, jadi maklumi kalau saya sering sebut namanya. Maaf ya, cucu-cucunya mak lampir yang ada di bawah yang menerima warisan tongkat dari mak lampir atau kondeknya, saya minta maaf itu. Ayo silakan saudara AA. Jadi kau tahu nggak Bang, mereka yang menginginkan penyaliban Yesus itu dari mana coba? Ya dari iblis. Kan Yesus yang mengatakan itu. Yesusnya Anda persalahkan Yesus. Salah, Anda salah. Kok jadi saya? Yesus yang mengatakan, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Bukan saya loh. Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis membisikkan rencana untuk mengkhianati Yesus. Markus 14 nomor 1. Imam-imam kepala mahkamah agama berencana menyusun tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala berencana menyusun kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kesaksian palsu, tipu muslihat, kerasukan iblis, dan keinginan membunuh. Bahkan Yesus mengatakan kuasa kegelapan. Lukas 22 nomor 53. Anda anggap itu semua keinginan Tuhan gitu maksudnya? Hah? Kuasa kegelapan kehendak Bapak? Dirasuki iblis itu kehendak Tuhan juga? Membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu juga itu kehendak Bapak semuanya? Bapak yang mana yang Anda maksud? Jangan-jangan Anda keturunan mak lampir. Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, kamu ini anak bapak yang mana? Kalau bapak Elohim, Tuhannya Yahudi, tidak menginginkan kematian terhadap Yesus, berarti kamu ini anak bapak yang mana? Jangan-jangan kau anaknya Pak Lampir. Ayo. Kenapa kamu pingin kali Yesus mati? Kenapa kamu menjadi haus darah? Kenapa? Yang menginginkan Yesus mati. Iya, siapa? Itu adalah orang-orang dari yang mengikuti kitabnya Nabi Muhammad. Karena justru kami memperjuangkan Yesus itu tidak mati. Wa qaulihim
Dengan ucapan mereka mengatakan Yesus dibunuh saja sudah dihukum. Wa ma qatalu wa ma salabu, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkan. Kok Anda menuduh kami? Yang mau dan beriman nih, gantungan salib di lehermu ada tato salib di ketekmu, bahkan di bokongmu pun ada tato salib, di rumahmu ada gambar salib, di lehermu ada gambar salib, rumah ibadahmu ada gambar salib. Bukti bahwa kau menerima keinginan-keinginan iblis itu. Kok jadi saya yang tertuduh? Jangan-jangan kau ini anaknya Pak Lampir. Kok pingin kali kau Yesus itu disalibkan? Hah? Kenapa? Iblis mau Yesus disalib, kamu juga mau Yesus disalib. Kamu dengan iblis bedanya di mana? Hah? Jangan-jangan di senjatamu itu juga ada tato gambar begitu. Di batanganmu ada kau kasih tato bentuk begitu. Jangan-jangan. Kenapa kau pingin kali seperti itu? Ada apa? Halo saudara Hayaka. Halo. Iya, halo Bang. Ya, bagaimana? Ya. Buka karemannya Bang. Halo. Nggak bisa. Kenapa bisa? Karemannya kan ada. Ya tapi apanya enggak sama kamera. Oke. Dari sekte mana abangku ini? Dari sekte mana? Saya Islam. Oh. Terus Bang? Kalau pandangan saya tidak seperti yang Anda bilang tadi untuk itu. Terus kalau pandangan Anda sebagai Islam bagaimana Bang? Pandangan saya itu beda dengan yang Bang Suma bilang. Iya, kalau abang gimana pandangannya? Mungkin kita berbeda ya. Itu sudah pasti berbeda, bukan mungkin lagi. Kalau Anda sudah mengatakan itu, sudah pasti kita berbeda. Nah, terus pandangan abang ini yang berbeda dengan saya itu gimana? Walaupun muslim, sama-sama, tapi pandangan kita berbeda. Iya, silakan. Karena di Bible dan Injil itu sudah ditetapkan bahwa Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Iya. Iya. Terus di dalam Injil itu kan di dalam Bible. Nah sekarang kalau di dalam Injil di mana disebutkan itu Bang? Bible dan Injil itu menurut saya itu sama. Kok sama? Oh sama. Oh ya. Sudah berapa tahun Anda berpura-pura jadi Islam abangku? Ya. Sudah berapa tahun Anda berpura-pura jadi Islam? Kenapa Anda bilang saya berpura-pura jadi Islam? Iya, karena Anda tidak tahu bagaimana posisi rukuknya ketika orang sholat jenazah. Coba, bagaimana posisi rukuknya ketika orang sholat jenazah? Apakah sama rukuknya ketika kita sholat wajib? Saya Islam udah 1 tahun lebih. Itu makanya saya tanya kepada saudara, apakah rukuknya sholat jenazah sama dengan rukuknya sholat Jumat? Coba, sama enggak? Ya saya nggak tahu karena saya baru. Oh iya, baru ngaku-ngaku Islam maksudnya. Oh bagus, kayak Paulus dong Bang ya. Kayak Paulus kepada orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku-ngaku Yunani. Kayak Paulus Bang ya. Pinter abangku ini, pintar sekali. Emang abang tahu sejarah Paulus? Tidak ada buku. Kita kehilangan sejarah. Paulus itu tidak ada sejarah hidupnya Bang. Salahnya di abang. Ya, ada nggak buku sejarah hidup Paulus? Ada nggak? Maksudnya salahnya di abang karena kalau bicara ada nggak buku atau kitab yang membahas tentang sejarah hidup Paulus itu, Rasul Abang? Ada nggak? Ya, kenapa? Tadi kan abang yang bilang kata Paulus.
Saya seperti Paulus. Anda kayak Paulus karena Anda berpura-pura. Paulus itu bang ahli di dalam berpura-pura. Itulah Paulus. Dia sendiri 2 Korintus 9 nomor 19 nomor 20. Kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, meskipun aku tidak seperti orang Yahudi. Kepada penganut Taurat aku seperti penganut Taurat, meskipun aku bukan penganut Taurat. Tuh, berpura-pura dia, bunglon. Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan maksud mengelabui, berpura-pura atau menipu atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi Paulus itu memang suka menyamar-nyamar seperti abang ini. Abang mengatakan Islam baru setahun katanya jadi Islam. Sekarang Anda mengatakan Bible dan Injil itu sama. Dari mana Injil Bible sama? Injil itu wahyu Allah untuk Nabi Isa. Bible itu surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang tidak dikenal oleh Nabi Isa. Begitu juga Yesus tidak mengenal perjanjian baru itu. Lukas, Markus, Matius itu Yesus tidak kenal. Itu adalah pewarta, itu wartawan. Pewarta, itu pewarta yang Yesus tidak kenal. Gitu. Cuma Islam. Kalau nggak tahu soal Injil dan Bible, kalian bicara soal perbedaannya. Karena Bible adalah Injil dan Injil adalah Bible gitu. Ya. Kalau di Al-Quran itu surah yang menceritakan. Sabar. Kalau di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran surah yang membahas Injil itu di surah berapa? Ayat berapa? Hah? Apanya? Maksudnya apa? Ya, Tuhan. Kalau nggak tahu soal Bible dan Injil, jangan memprovokasi. Kalau mau provokasi sama Edis TV, Anda bisa itu. Di dalam Al-Quran surah apa yang membahas tentang Injil? Yang sekarang saya tanya, kayak Paulus betul-betul, kayak Paulus, benar-benar kayak Paulus, benar-benar Anda sukses, Anda sukses seperti Paulus, Anda sukses seperti Paulus, halilintar, Anda sukses seperti Paulus, nyamar-nyamar, itulah Paulus. Anda hebat, ikutilah teladan Paulus. Sebagaimana Paulus juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebab aku juga ini adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Anda sukses mengikuti cara Paulus. Oke? Bedanya Paulus tidak ada fotonya pakai kacamata. Gitu abang ya. Ternyata abang ini adalah orang Kristen yang berpura-pura jadi Islam, tapi baru 1 tahun. Aduh, abang. Saya masih penasaran tadi, saudaraku, siapa namanya, saudara Hayaka yang berpura-pura Islam. Sabar dulu, kita hargai teman kita ini yang lagi berpura-pura jadi Islam. Tadi Anda mengatakan pandangan saya tentang salib itu berbeda. Nah, coba Anda jelaskan sebagai Islam yang berpura-pura Islam, ya, sebagai Kristen yang berpura-pura Islam. Coba Anda jelaskan versi Anda salib itu apa? Silakan. Silakan. Hai saudaraku Oten yang berpura-pura Islam, silakan Anda jelaskan pandangan Anda tentang salib. Silakan. Silakan. Hey. Oke, kita anggap dia tidak berhasil menipu orang banyak ya. Nah, sekarang saudara AA, sekarang ketika Anda sudah mengetahui bahwa salib itu adalah rencana iblis, apakah Anda sadar bahwa iblis telah menjadi pahlawan di dalam keyakinan Anda? Tadi pertanyaannya bukan seperti itu. Oh, ya udah, baguslah. Silakan, kau jawab. Tadi kan yang saya bilang
salib itu kehendaknya Tuhan, itu rencana Tuhan. Tapi salib itu juga diinginkan oleh iblis. Berarti bagus. Bagus. Kau tahu karena apa? Anda sudah mengakui. Tunggu. Anda sudah mengakui. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Ya. Anda sudah mengakui bahwa iblis menghendaki penyaliban. Sekarang Anda juga mengakui Tuhan menghendaki penyaliban. Kalau iblis sudah menghendaki penyaliban, itu rencana Tuhan dan iblis juga menginginkannya. Oke, berarti antara Tuhan Anda dengan iblis sama-sama menginginkan